Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Di dalam video ini kami sekelompok sudah membuat desain turbin angin dan akan dilakukan analisis di aplikasi bernama ANSYS. Langkah pertama, kita akan mendesainnya lewat SolidWorks lalu mengimportnya di aplikasi yang bernama ANSYS. Untuk turbin angin sendiri, kami beranggotakan kelompok. Yang pertama disusun oleh 1 Kristianto Trigunawan dengan NIM K2521019, lalu kedua Fitriana Marfuatun dengan NIM K2521035, lalu dengan saya sendiri Tommy Saputra dengan NIM K2521083. Baik, langkah pertama kita akan membuat SolidWorks untuk membuat desainnya. Baiklah, langkah selanjutnya akan melakukan desain turbin menggunakan aplikasi yang bernama SolidWorks. Di sini saya menggunakan aplikasi SolidWorks 2020. Yang langkah pertama kita klik top plane, lalu sketch. Kita memilih bentuk yaitu sketch, lalu lingkaran atau circle. Lalu kita taruh dari titik pusat, lalu kita smart dimension, kita masukkan dengan diameter 500. Lalu kita klik fitur extrude boss, lalu kita extrude direction satunya, kita pilih 10 mm, kita checklist. Nah, selanjutnya kita klik bagiannya, lalu kita klik circle lagi dari titik pusat, lalu kita masukkan dengan, lalu klik OK, kita smart dimension lagi, lalu dengan diameter itu yang kedua itu 400. Kita klik OK, lalu kita klik lines dari titik pusat, lalu kita tarik ke atas mendekati lingkaran yang kedua yang kita buat ini, lalu kita line yang kedua, lalu kita pilih lingkaran yang kedua juga, lalu line yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masukkan smart dimension, lalu kita sambungkan untuk mencari derajatnya, yaitu kita masukkan 120 derajat. Jadi 3 ini 120 derajat dari 3 lens ini yang di tengah untuk membentuk turbinnya. Langkah selanjutnya kita klik di bagian arch, kita pilih dari sisi sana, lalu ke sisi kita klik arch lagi dari sana ke lines yang kedua samping situ ya, di situ maksud saya. Lalu kita klik lagi yang dari line kedua ke line ketiganya, lalu untuk membentuk sebuah sudut seperti ini. Kita ulangi pelan-pelan untuk membentuk seperti ini. Kita masukkan smart dimension, lalu kita masukkan itu sebesar 72,24. Kita ganti kita biarkan saja. Lalu dari
yang tadi kita arts itu tadi kita pilih 35 yang sebelah sana. Nah, untuk yang arts yang saya buat ini kita pilih 35 juga. Lalu arts yang ketiga ini kita klik lalu ke lines yang garis bantunya tadi. Ini kita pakai karena saya membuat 3 sudut bersama kelompok saya. Kita pilih yang garis yang sebelah kiri bawah ini smart dimensional. Ini kita besarkan sudut-sudutnya agar membentuk sebuah turbin. Seperti ini sudah membentuk 3 sudut yang sudah siap untuk dianalisis menggunakan software selanjutnya yaitu ANSYS. Beginilah hasil akhir dari desain turbin kami yang berisi sebuah desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai turbin angin yang sudah dibuat sebelumnya di SolidWorks lalu akan dimasukkan ke program bernama ANSYS. Langkah pertama, kita akan mengklik ke bagian fluid flow yang fluent. Lalu kita klik di bagian geometri. Lalu kita new design. Sabar, sedikit loading. Lalu kita pilih ke bagian file, lalu kita import external geometry. Lalu kita pilih file dari SolidWorks yang sudah didesain sebelumnya. Ya, benar. Lalu kita klik import, lalu generate. Lalu ini gambarnya sudah muncul seperti tertera di layar. Langkah selanjutnya kita klik tools, lalu enclosure. Lalu di bagian shape kita pilih silinder. Nah, selanjutnya choose-nya itu pilih uniform. Lalu kita klik generate lagi. Ya, beginilah hasilnya. Lalu kita klik tools. Langkah selanjutnya kita klik lagi enclosure. Lalu FD3-nya kita ketikkan 3. Maaf 2. Lalu 4 di bagian FD6-nya. Lalu kita klik generate lagi. Beginilah hasilnya. Lalu kita klik tools, name selection. Lalu kita pilih yang bagian depan ini. Lalu kita apply. Kita ganti nama dengan tulisan masuk. Lalu kita klik generate kemudian. Kita klik tools lagi, lalu name selection. Lalu kita blok bagian balok tersebut, bagian sisinya.
Kemudian kita apply ke lagi. Kita ganti dengan tulisan wall. Lalu kita klik generate lagi. Langkah selanjutnya kita klik tools, lalu name selection lagi. Kita klik bagian sebelah sana. Kita tulis di sini keluar. Lalu kita klik generate. Lalu kita klik close. Lalu kita centang di menu geometri sudah, terus langsung ke menu mesh. Kita klik, sabar sedang memproses, membutuhkan waktu beberapa saat. Di bagian bawah sini, yang seperti kursor saya tunjukkan, sedang memproses data. Seperti tampilan berikut, sudah keluar. Lalu kita klik bagian menu mesh. Lalu klik plus kecil itu. Kita generate. Sebagai tertera di kursor di bawah ini sedang loading, memproses datanya. Lalu kita klik tanah yang pojok tanah untuk melihat pandangannya. Lalu klik section plan. Kita potong bagian atasnya. Sudah. Tampilannya sebagai berikut tertera di monitor. Lalu kita klik generate. Lalu kita close lagi. Lalu kita klik yes. Lalu kita update project di bagian atas sesuai yang tertera pada mouse. Sabar, sedang memproses data untuk menampilkan hasil dari analisis tersebut. Harap bersabar dikarenakan untuk memproses ini membutuhkan waktu yang lumayan sedikit lebih lama sesuai spesifikasi dari komputer masing-masing. Lalu kita klik setup. Kita klik double precision sama display, lalu kita start. Program sedang berjalan. Sedang building. Lalu kita klik di time-nya itu transient. Lalu di bagian setup model, lalu viscose, lalu pilih K epsilon, lalu klik OK, klik cell zone condition, kita pilih fluid, lalu klik lagi, kita pilih material itunya mesh motion, kita masukkan 6.59, lalu kita apply di bagian Z, lalu close. Kita boundary conditionnya, kita pilih bagian masuk,
lalu kita tipenya wall, kita ganti ke velocity inlet, lalu kita di bagian supersonic kita isikan 5,5. Itu di bagian pantai selatan Gunung Kidul. Lalu kita klik apply, lalu kita klik close. Lalu kita selanjutnya scroll ke bawah untuk mencari initialization. Lalu kita pilih hybrid initialization itu, lalu klik lagi yang kotak itu seperti yang tertera di kursor, lalu klik run calculation, lalu kita klik number of time lapse 30. Max-nya ini kita ketikkan 100. Langkah selanjutnya time step 0.01 untuk time 0,011 0,001. Lalu kita klik calculate. Maaf, ini karena sinyal. Ini seperti di bawah, kursor yang biru-biru ini menandakan sedang proses di bawah ini. Lalu calculation complete, kita klik OK. Lalu kita masuk ke bagian result, langsung reports, lalu ke force. Di bagian force kita blok semua, lalu kita print. Kita ganti 0 di bagian Z. Di bagian speed kita tulis 6.59. Kita apply lagi, kita close. Lalu kita lihat di initialize lagi, lalu OK. Lalu run. Sudah seperti itu, lalu calculate. Sepertinya sedang memproses datanya. 0%. %. Ini dari 29 time step remaining. Sudah berjalan 6%. Lalu 10%. Sudah masuk ke bagian 46%, baiknya ditunggu hingga proses kelar.
Ini masih kita tunggu, sudah 70%, sedikit lagi teman-teman, untuk memproses hingga datanya ini bisa dimasukkan ke ANSYS. Ini membutuhkan waktu yang lumayan, karena kita ini mensimulasikan sebuah angin dan turbin yang kita desain. Jadi kita harap bersabar untuk mendapatkan hasilnya. Proses kalkulasi telah selesai. Lalu kita klik OK. Kita klik lagi. Lalu ada tulisan done, berarti sudah kelar di bagiannya. Lalu kita klik report, source, lalu sudah, kita blok semua, kita print. Lalu muncul hasil yang tertera sebagai berikut ini, seperti yang kursor saya tunjuk ini. Baiklah, sekian tutorial yang dapat saya berikan. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah selanjutnya ini melakukan run calculation dengan proses sebagai berikut ini. Di antaranya dengan cara menunggu di bagian bar biru, yaitu 6%, mulai dari 16, 9, 10%, lalu sekarang 13%, sedang memproses sebuah data yang dihasilkan oleh ANSYS tersebut, dimana ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, dimulai dari diagram-diagram di atas itu. Ya, sebentar, sedang menunggu, bisa sampai sebagai berikut, sedang ditunggu teman-teman. Ini proses sedang berjalan, menunjukkan di status bar bawah, yaitu di antara 30%, 30%, sehingga perlu adanya lagi menuju 46%, lalu 50%. Langkah selanjutnya tinggal 3%, lalu 60%, sabar, sebentar, sedang memproses data velocity. Sudah menunjukkan
98%. Lalu calculation lalu oke. Sekian lalu kita lanjutkan force report, kita blok semua lalu kita print. Kita langsung lakukan screenshot Windows Shift S, lalu bisa kita hentikan rekamannya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.